Seorang ibu rumah tangga berinisial EL 43 tahun, warga Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk melaporkan seorang tokoh masyarakat berinisial MS 55 tahun ke Polres Nganjuk. Laporan tersebut atas dugaan perekaman video tanpa izin saat korban baru saja keluar dari kamar mandi pada 27 Juli 2026. Kuasa hukum pelapor Pujiono menjelaskan bahwa terduga pelaku diduga masuk ke dalam rumah korban tanpa izin. Saat korban keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk atau pakaian minim, MS langsung merekamnya menggunakan kamera ponsel. Ya, jadi kemarin kami tanggal pada Agustus 2026 kami melaporkan seorang tokoh masyarakat yang diduga melakukan perekaman secara diam-diam dengan cara masuk rumah di ruang tamu tanpa izin pemilik rumah, lalu melakukan perekaman diam-diam kepada seorang perempuan inisial EN selesai mandi. Jadi dia baru keluar dari kamar mandi, baru pakai handuk saja, itu direkam diam-diam. Nah, taunya korban itu direkam diam-diam oleh pelaku, oleh tokoh masyarakat yang di wilayah Pace ini, dikirimkan ke nomor WA korban 10 menit setelah perekaman atau setelah pergi dari rumahnya. Berdasarkan bukti-bukti yang kami juga sampaikan ke penyidik kemarin, ke unit PPA Polres Nganjuk, setelah melakukan pengiriman ke korban itu, ternyata pelaku juga melancarkan semacam rayuan kepada korban melalui telepon. Jadi contoh misalnya dengan sebutan panggilan sayang dan seterusnya. Padahal di sana korban menolak mentah-mentah terkait rekaman itu dan juga ucapan-ucapan yang mengarah kepada semacam pelecehan gitu. Ya, memang ada semacam kata-kata terselubung yang dilakukan oleh pelaku kepada korban melalui telepon, misalnya tempat sepi, tempat rame. Tempat sepi itu ada di Batu, terus ada villa di sana dan semacam itu. Yang patut diduga itu merupakan semacam ajakan-ajakan terselubung. Misalnya korban akan melarang merekam itu dan dari rekaman itu untuk tidak disebar-sebar. Lalu tanggapan dari pelaku, apa kok mau nyebar-nyebarin gitu. Jadi ya semacam tekanan psikis dari pelaku kepada korban untuk semacam nanti sewaktu-waktu kalau dia tidak manut keinginannya bisa saja itu disebar. Kalau sampai berhubungan tidak, cuman memang dari nada-nadanya saja itu sudah tidak pantas atau tidak patut. Korban ini adalah seorang ibu yang sudah punya anak 3 ya, terus usia 43 tahun. Jadi merasa dipermalukan gitu, dan juga istrinya orang. Pernah dikirim ke korban oleh pelaku, videonya itu ada 4, cuman memang yang agak parah yang tanggal 27 Juli 2026 ini sekitar pukul 7 itu. Yang lain masih baik dan sopan. Detailnya saya tidak paham karena memang tidak pernah ketemu, cuman memang dia tokoh masyarakat, tokoh terpandang, dan duda mungkin ya. Laporannya begitu, tapi saya belum pernah ketemu, jadi memang nggak bisa memastikan. Laporkan kemarin dan sudah dikonfirmasi ke penyidik. Kami laporkan terkait pasal 12 dan pasal 5 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual yang kategorinya ini adalah tindak pidana kejahatan seksual non fisik ya, jadi verbal dan melalui rekam daerah intim. Ancamannya 4 tahun. Kami sudah di BAP, korban sudah di BAP, lalu diterbitkan juga tanda terima pengaduan masyarakat. MS menjelaskan kedatangannya ke rumah pelapor murni untuk menagih sisa hutang sebesar 20 juta yang tertunggak selama 2 tahun. MS mengaku terpaksa mendatangi rumah lantaran panggilan telepon maupun pesan WhatsApp tak kunjung direspon. Setiap kali berkunjung, suami pelapor juga kerap tidak berada di rumah. Mau mengklarifikasi atau menjelaskan terkait permasalahan dengan
Pak Gun atau Bu istrinya Pak Gun ya, saya namanya kurang hafal. Jadi intinya saya ke sana itu menanyakan uang yang dibawa Pak Gun. Nah, tapi karena saya ke sana nggak pernah ditemui hampir 2 tahun, akhirnya saya punya pikiran setiap saya datang ke sana, kalau nggak saya foto, saya rekam, dan itu saya kirimkan ke Pak Gunawan dengan harapan Pak Gunawan supaya menemui saya. Jadi maksud saya itu, tapi ternyata sampai sekarang, bahkan sampai sekarang hari ini tanggal berapa ini, tak telepon, tak cari, itu nggak pernah ketemu. Kebetulan saja ketika saya datang ke situ, di depan rumah ada ibunya, mertuanya Pak Gun sama anaknya. Terus saya disuruh masuk, saya duduk, terus seperti biasa, seperti banyak yang bukti-bukti yang ada di HP, itu saya foto, saya rekam, dan ketika saya rekam, kebetulan istrinya Pak Gun itu dari belakang mungkin habis mandi mau ke kamar. Kalau merekamnya tidak, tapi untuk masuk itu dipersilakan sama ibunya, sama ibunya lah, ibunya Pak Gun ya. Itu tidak ada sama sekali itu karena tujuan saya supaya Pak Gun itu kalau memang saya punya tujuan lain, kenapa tak kirimkan ke Pak Gun, kenapa tak kirimkan ke istrinya? Logikanya kan lah itu tak kirimkan supaya Pak Gun mau menemui saya, minimal nelpon lah, hubungi saya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tak telepon gak pernah diangkat, apalagi menemui saya. Kalau info sedikit pun saya gak beranjak dari tempat saya tadi, tapi malah istrinya Pak Gun yang mendekati saya. Pak Gunnya tidak ada. Habis itu tuh saya pulang, tidak ada sama sekali. Jadi ketika kan saya sering komunikasi dengan istrinya juga, karena menanyakan suaminya Pak Gun itu memang pernah guyon. Dia juga pernah. Bahkan dia kalau panggil saya Papa, Pak itu ada bukti di chat ini ada Papa. Dan saya suatu saat pernah ketika kalau nggak salah ya, itu ketika dia tanya oleh-oleh dari Lamongan, saya bilang sudah habis sayang, itu hanya itu. Ya, akrab, hanya akrab, hubungan baik lah, itu enggak. Itulah ya kenal, ya pernah komunikasi gitu, datang ke rumahnya, dan itu karena kesabaran saya sehingga saya komunikasi dengan baik. Seandainya saya nggak sabar, ngapain lo aku kok ngeladeni orang-orang seperti itu? Kan tujuan saya seduluran supaya permasalahan ini bisa selesai dengan baik, jangan sampai ada masalah. Lah iki karena dia sekarang yang buat masalah, ya monggo tak ikuti maunya apa. Tadi kemarin saya sudah konfirmasi dengan awalnya dengan pemerintahan desa dan pemerintahan desa Pace Kulon, karena namanya Pak Gun sama istrinya itu bukan warga situ. Akhirnya saya disarankan ke Polsek. Dan di Polsek saya disuruh sabar sama kanitnya, nanti Pak kanitnya sendiri yang akan ngurus. Ya jelas, pasti saya akan melakukan balik, pasti. Atas tuduhan nama baik yang dilaporkan. Karena ini yang itu istrinya Pak Gun, dan saya tahu Pak istrinya Pak Gun itu di belakangnya Pak Gun. Ya kedua-duanya. Yang istrinya Pak Gun itu pencemaran nama baik, yang Pak Gunnya itu penggelapan membawa uang saya 20 juta. Berapa? Sekitar kurang lebih 2 tahun. Belum pernah. Siap, oke. Cukup Mas. Merasa tuduhan tersebut tidak benar dan telah mencemarkan nama baiknya, MS mengatakan bakal melaporkan balik ke pihak kepolisian.
Dari kabar Nganjuk, Siti Nurkhalifah melaporkan.